Bu Enda kan sombong, punya suami pelacur. Dia pelacur, punya suami berondong. Terus dia itu hamil tuh baru usia 40. Karena kan dia nikah 38. Terus dia tuh sampai ke dukun-dukun karena nggak hamil Wanda tuh anak pertama, yang kedua anak cowok manajemen itu baru maba. Karena dia tuh nggak hamil sampai ke dukun, kata Bu Eri tuh. Sampai dia bingung karena Bu Eri kan deket banget sama Bu Eri ya. Bu Eri tuh udah kayak kakaknya, karena Bu Eri kan udah hamil 3 kali. Terus Bu Ena tuh kan baru nikah, terus nggak hamil-hamil, terus sampai bingung, sampai ke dukun-dukun, sampai kata traktornya jenderal-jenderal itu kan, traktornya dulu jenderal. Jadi Bu Ena tuh dulu viral karena nikah terus dibentak-bentak sama orang Cina itu. Memang sengaja orang Cina tuh nggak batalin pas resepsi, tapi dia batalinnya pas ijab kabul, pas resepsi, pas semua sudah ada, sudah keluar duit belasan juta begitu ya. Dulu duit ratusan ribu apa belasan juta gitu ya untuk acara itu. Terus dia mentak-mentak terus kabul sengaja karena Bu Enda tuh kurang ajar orangnya gitu. Terus Bu Eri tuh nggak ngerti sampai sekarang tuh. Bu Eri bilang aku tuh nggak ngerti kenapa dia dibentak-bentak kayak gitu. Intinya aku kaget waktu itu karena kan semua orang UPN tuh hampir semua datang ya, bahkan Pak Rektor pun datang karena dosen dulu tuh dikit dan pegawai teknik juga dikit. Jadi waktu dia dibentak-bentak itu kita tuh kaget semua gitu. Bu Enda tuh ngomong apa sampai sekarang aku nggak tahu kenapa kok dia tuh dibentak-bentak sama calonnya yang nggak jadi itu, yang Cina itu gitu. Jadi dia itu emang orangnya kurang ajar, jahat. Jadi sampai menzolimi aku, fitnah-fitnah aku ke dosen baru. Jadi timingnya pas karena dosen baru kemarin lengkap. Jadi aku dijelek-jelekkan di situ sambil ngomong sama Putri. Jadi biar aku disiwak sama mereka. Jadi dia kayak gitu. Padahal aku tuh nggak ngerti apa-apa. Kalau dia ngerjain semua ya syukur-syukur ya. Aku ongkang-ongkang. Aku dapat duit ya syukur, dapat duitnya nggak ya syukur. Aku kan tahu sisa 8 juta ya. Dia ngirim aku 4 juta tuh aku ya bisa aku diam aja gitu, tapi aku tahu sisanya 4 juta loh. Katanya orang ini mau ngasih aku apa, mayoritas lah, sisanya pajak. Berarti kan kalau mayoritas kan dia nggak mau dapat apa-apa katanya. Berarti kalau mayoritas kan aku bisa dapat 7 juta ya, aku bisa dapat 7,5. 500-nya kan buat pajak aku gitu. Tapi kok didom gitu. Aku mikir kok didom, berarti Vicky dapat 3 juta semua, sisa itu aku nggak percaya gitu. Pasti dia juga dapet gitu kan. Dia ngedom. Nah pas pajaknya 2 juta dia kaget, waduh lah duitku kelong 2 juta, aku dapat 2 juta gitu. Padahal dia nggak ngerjain apa-apa, dia tuh cuma interview 4 orang itu tok deal, sisanya nol. Enggak, dia tuh pas mau 70%, mbak ada WA-nya, mbak sorry aku nggak ngerti isinya laporannya opo, kamu sing presentasi yo, aku besok tak ke kampus siang, masak sih gitu. Terus dia bilang kemarin sama di ruangan itu, ibu kan waktu monef kan masih di rumah, ada videonya ibu, video saya, ada Bu Eri juga, masih ada Mbak Erna di sini, kok Mbak Risa yang presentasi, ibu baru datang. Loh mbak, aku udah dari pagi di kampus, cuman aku itu lagi keluar sebentar makanya aku baru datang. Bukan aku baru datang, ibu kan emang sengaja nggak mau monef, memang semua disuruh ke saya. Ibu kan sengaja, memang saya yang disuruh monef. Sampai Pak Isti Pak Isti ketawa-ketawa, kok bisa, kan harus ada surat kuasa. Akhirnya yang monef 100% itu kan ada 100%, sama LPPM nggak boleh aku lagi karena semua aku, EPGC aku presentasi, ISRM aku, Skopus aku, semuanya luaran kemajuan 70%, 100%, semua laporan keuangan, SPTPJ, kwitansi, logbook itu semua aku. Dia dulu aja enggak, isinya aja enggak. Terus mbak, aku iki dokter, kok dokter kok nggak bawa omongin apa-apa, aku iki dokter mbak, aku iki kajur akuntansi sing paling amanah, kok mbak nggak mbok omani apa-apa, nggak mbok kasih kerjaan apa-apa. Loh, kasih kerjaan gimana, bukannya ibu yang saya syukur bu kalau ibu mau mengerjakan semua. Saya gak dapat duit nggak apa-apa, saya juga waktu itu ibu ngirim saya nggak minta loh bu, saya nggak minta sama sekali gitu. Ibu tiba-tiba ngirim saya 4 juta dan saya tahu sisanya 8 juta.
Saya nggak ngomong apa-apa kan, saya nggak minta segini Bu, saya nggak minta segini, saya ya sudah dikasih ya sudah, syukur. Saya sih nggak syukur. Ibu syukur-syukur, ibu tuh seharusnya mengucapkan alhamdulillah karena saya sudah ngerjain. Iya, tapi kamu nggak ngomani aku, nggak ngomani apa-apa. Nama pun nama pertama, lu ngapunten Bu. Nama pertama, iya karena memang saya ngerjakan. Karena saya waktu sama Bu Dwi sama Prof Indra, ya bukan waktu sama Mbak Rida Busrias, Bu Indra, Prof Indra, Bu Dwi itu bilang ke saya bahwa kalau misalnya kami mengerjakan jurnal, kamu yang nama pertama gitu. Itu yang saya tangkap. Tapi kan aku ketuanya, lu nggak apa-apa Bu. Saya waktu sama Mbak Rida Busrias ya, Ibu ditegur LPPM apa? Dari 2017 loh Bu, nggak apa-apa Bu. Saya waktu sama Mbak Rida Busrihas, itu kan ketuanya Busrihas. Tapi semua jurnal nama pertamanya Mbak Rida, karena ingin membantu Mbak Rida menjadi lektor kepala. Terus waktu sama Prof Indra Budwi, itu Prof Indra itu kan sudah banyak poinnya, ketuanya Prof Indra. Ketuanya Bu Indra waktu itu. Prof Indra belum Prof 2019. Tapi Budwi yang nama pertama karena ingin dibantu sama Prof Indra. Waktu saya sama Prof Indra Pak Partoyo, itu pertamanya namanya Pak Jojo Bu, bukan Prof Indra, padahal yang ngerjakan saya sama Prof Indra Bu. Saya nggak apa-apa Bu, nama pertamanya Pak Jojo gitu. Itu riset saya loh Bu, tapi nama pertamanya Pak Jojo Bu. Nggak apa-apa kami Bu, karena Pak Jojo yang mengupload di Scopus Bu, jadi ya Pak Jojo ya nama pertama gitu. Ya karena yang mengerjakan itu, walaupun dia menyimpulkan dari punya kita. Tapi ibu ini apa? Ibu aja nggak ngerjakan sama sekali. Tapi kan ketua nggak bisa Bu. Itu saya sudah dibilangkan, diwanti-wanti sama Prof Indra itu enggak, Prof Indra nggak mungkin, Prof Indra nggak ngomong gitu ke saya kok. Kok bisa kamu yang nama pertama, kan aku gitu. Loh enggak, ibu nggak ngomong ke saya kok gitu. Kan semuanya saya yang pertama, kan saya buat, saya waktu sama Nanda ya Bu, kemarin riset sama ibu kan saya pengabdiannya sama Nanda, sama Prof Indra sama Budi Hari, lainnya dari fakultas lain. Itu jurnalnya Bu, nama pertamanya Nanda Bu, saya ngerjakan logbook. Saya nggak apa-apa Bu gitu. Nanda nama pertama, Prof Indra, Budi Hari, saya nama terakhir. Saya nggak apa-apa Bu, karena Nanda yang mengerjakan. Jadi kata Prof Indra yang mengerjakan siapa, itulah yang jadi nama pertama. Nggak iso Mbak, Prof Indra nggak bilang aku gitu. Prof Indra ngamuk-ngamuk, nggak mungkin Bu, Prof Indra nggak ngamuk ke saya. Itu kan kata ibu, bukan kata Prof Indra. Ibu jangan mengada-ngada gitu. Astagfirullah Mbak, terus baca doa gitu. Ya Allah, kok aku bukan nama pertama, aku ki nggak Bu aja ini Mbak, aku ki kajur gitu. Aku ki apa yang amanah ya, sok ngapunten Bu, saya dulu pilih Pak Gideon, saya nggak pilih ibu, aku gitu. Terus akhirnya dia terakhir kan dia bilang aku kan dari GKB sama Pak Asar, itu HP ku nyemplung. Kok ya HP ku nyemplung, terus saya gini, oh ya aku inget banget dia bilang gini, ya wes Yus hati-hati lo Mbak yo, kowe kayak gini hati-hati lo yo, hati-hati lo yo, hati-hati yo. Loh berarti ibu nyumpahin saya gitu, aku kan gitu kan, dia ngomong gitu terus kan, ibu nyumpahin saya berarti astagfirullah Mbak, lah ibu kenapa ngomong hati-hati? Saya itu Bu ya, saya udah mengerjakan sesuai prosedur, ibu syukur-syukur saya kerjakan, kalau nggak dikerjakan ibu gimana jadi ketua? Saya kan bantu ibu nage-nage saya, ibu bahkan nggak noleh saya. Ya sudah nggak apa-apa, tapi tolong ibu jangan fitnah-fitnah saya. Astagfirullah Mbak, saya ini kajur amanah kok kamu gitu terus. Saya ini dokter, kerjakan seperti itu tuh sangat kecil apa, nolah enggak, aku ngerjakan tuh apa adanya loh, yang aku bisa itu yang kerjakan semua. Yuk laporanku kayak ngono, itu semua full aku yang ngerjakan. Dia noleh, dia tuh kerjaannya cuman nginterview 4 itu, iya nginterview 4 itu sama saya bahas 100% karena ditegur sama LPPM sama Pak Isdi, nggak boleh surat kuasa lagi, dan dia buat tegur 100% tuh paling dia nggak ngisi laporannya, paling bahas luarannya aja karena dia nggak ngerti apa-apa isi laporannya, aku yang ngerjakan semua. Pokoknya intinya dia tuh pengen jelek-jelekin aku di dosen baru biar aku tuh disiwa gitu loh. Ternyata Mbak Risa tuh kayak gini karena nggak ada belain aku lagi Bu Eri kan, jadi dia seneng banget bisa ngelabrak aku karena nggak ada Bu Eri yang belain aku, karena Bu Eri tuh tahu Bu Eri seperti apa sebenarnya, tapi dia itu sebenarnya tahu tapi ya sudah gitu. Dan Bu Eri tuh waktu yang
ngeri itu, dia kan mau nikah sama orang Cina itu viral loh, sampai Pak Rektornya itu jenderal udah mati sekarang. Itu tuh sampai ngeri aja gitu Bu Enda kok bisa diperlakukan seperti itu, karena kan dia tuh udah nikah, terus jadi dia tuh nggak pas resepsi, dia batalinnya itu sengaja ngundang semua orang terus dibentak-bentak di depan penghulu itu, karena ya Bu Enda kurang ngajar itu, mungkin dia fitnah siapa ibunya atau siapanya atau ke orang lain kayak gitu, karena dia orangnya kayak gitu. Bu Dwi juga bilang kayak gitu, makanya Bu Dwi tuh ternyata bener ya, aku tuh udah kebuka setelah aku wadek, ternyata ada yang gak suka sama aku. Maaf ya, aku dulu tuh kayak gimana sama kamu, Bu Dwi tuh kayak gitu sama aku sekarang udah kebuka semuanya, ternyata memang bener ya orang itu kalau ada yang gak suka kayak gitu, jadi kamu sabar-sabar aja ya, aku juga sabar kok gitu. Aku udah banyak dijegal, makanya aku baru profesor sekarang baru profesor sekarang Bu Dwi kayak gitu. Ya intinya gitu ya, aku kalau ngetek tuh banyak banget. Besok aku mau bahas tentang dokter gila itu, dokter Ubaya gila itu yang nyuruh mama rujukan ke situ supaya semua dokter perut dan seterusnya datang ke RSJ. Maka aku dibawa ke RSJ itu karena rujukan dari itu, biar kan perutku kan sakit, aku disuruh rawat inap di dokter kayak dokter perut gitu kan, dokter sakit. Tapi itu nanti tak bahas semuanya tapi di live nanti. Terus habis itu dia tuh bilang gini, bawa ke RSCJ aja supaya lebih tenang, terus nanti supaya bisa dokter-dokter tuh semua bisa datang lah. Batinku semua dokter gak bisa datang, aku 3 bulan loh baru mau itu ke RSJ itu. Jadi gini, aku tuh taunya ke rumah sakit yang dia bilang rumah sakitnya tuh semua VIP, terus habis itu ber-AC, bersih, yang paling VVIP rumah sakitku itu. Aku kan nggak tahu kalau dibawa ke RSJ, jadi semua dokter anti perut, infeksi, dokter apa itu semua akan datang, dokter kulit itu semua akan datang katanya, dan ternyata nggak ada, ternyata aku malah diikat-ikat di RSJ itu. Jadi memang dia itu sengaja ngerujuk mama biar aku dibawa ke RSJ itu. Jadi aku 3 bulan baru mau, jadi dia tuh ngerayu aku tuh baru dari bulan Januari, bayangin, Januari sampai Maret aku baru berangkat ke rumah sakit, dan aku nggak tahu kalau itu bawa ke RSJ gitu. Aku nggak tahu kalau itu RSJ, aku taunya bilik-bilik itu adalah bilik rumah sakit biasa, aku nggak tahu kalau itu RSJ gitu. Terus aku nggak tahu kalau bisa diikat-ikat, dan kok rumah sakitnya jelek gitu batinku. Ini rumah sakit apa ya, aku batinku, ini kelas berapa kok jelek, ternyata itu rumah sakit jiwa dan aku diikat-ikat. Jadi nanti aku cerita lagi di live sebelahnya ya. Aku karena biasa aku nguji MBKM sama Budi Hari dari pagi sampai sore paling ya. Dadah, nanti live lagi dah.